wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak buat pihak dari Udemy yang sudah mengundang. Terus juga dari Rich Coffee yang sudah mengundang saya juga dan sudah menyelenggarakan acara yang serapi dan sebaik ini. Di sini aku mau mencoba sedikit menyampaikan sedikit pengalaman aku sebagai seorang konten kreator, mungkin bisa dibilang begitu, yang beberapa tahun ini aktif di YouTube. Gitu. Aku Vina Fan yang memang kebetulan aktif di YouTube dengan nama channel Vina Fan. Di sini udah ada yang subscribe juga? Belum ada juga. Ada yang suka India? Enggak juga. Ya, jadi konten-konten aku kebetulan ada di genre Bollywood. Mungkin kalau misalkan para hadirin di sini pernah ngecek channelnya, itu konten-konten aku itu temanya cover parody. Jadi membuat ulang atau meng-create ulang video-video India yang sudah ada dengan versi low budgetnya, versi Indonesianya gitu. Jadi kita bikin semirip mungkin sama seperti video klip aslinya. Contoh kayak lagu Kuch Kuch Hota Hai, mungkin di sini udah ada yang tahu video itu Kuch Kuch Hota Hai. Nah, kita bikin semirip mungkin dari lokasi, kostum, gerakan, rambut dan segala macam kita bikin semirip mungkin kayak gitu. Dan aku sendiri memulai kegiatan ini, membuat konten ini dari sekitar tahun lalu, di saat pandemi ini sudah mulai datang ke Indonesia gitu. Jadi di saat waktu itu, di saat kita lagi panik-paniknya tuh awal-awal tahun 2020 ya, Januari, kita kebanyakan banyak yang pusing mikirin koronce gitu kan. Banyak yang WFH dan segala macam. Dan di situ aku mulai berpikir, ngapain ya kalau misalkan di rumah mulu suntuk gitu kan. Terus kalau misalkan memang mau mencari pekerjaan yang lain juga malah kebanyakan di PHK gitu kan. Jadi gimana kalau misalkan kita cari peluang nih. Nah, disitulah titik dimana aku mencoba memanfaatkan situasi yang ada di tengah-tengah kesulitan atau kebingungan kebanyakan orang gitu kan, yang sedang bingung mau apa ini, kita dapat pendapatan dari mana nih yang kira-kira bagus di masa pandemi kayak gini. Nah, tercetuslah bikin, yaudah deh kita bikin konten Bollywood gitu. Tapi apa nih yang mau membedakan kita dari konten-konten kreator yang lain? Kalau misalkan yang lain itu bikin hanya sekedar cover dance aja gitu kan. Tapi kalau misalkan dari channel kita bikin yang semirip mungkin karena kita mau mengajak orang-orang itu untuk bernostalgia dan mengingat kembali kenangan-kenangan yang beberapa puluh tahun lalu kan Bollywood sempat merajalela kan, kayak booming banget di Indonesia gitu kan sekitar tahun 2000-an. Nah, kita tuh dengan kita bikin parodi ini, kita pengen bikin orang tuh mengingat kembali masa-masa mereka muda kayak gitu, atau mereka pas masih waktu anak-anak. Karena kan tidak menutup kemungkinan di saat masa pandemi banyak orang yang di rumah, banyak orang yang tidak melakukan apa-apa atau bekerja dari rumah. Jadi memang kebanyakan waktunya ada di media sosial atau ada di internet kayak gitu. Nah, kita manfaatkan momen itu untuk kita bikin konten di YouTube seperti itu kayak gitu. Dan di saat itu mulai banyak YouTuber yang juga ikut meramaikan gitu kan, dan dari berbagai macam genre. Dan di situ aku berpikir, kenapa kita nggak bikin rutin aja? Toh orang juga kan butuh hiburan, toh orang juga kan butuh sesuatu yang bisa mengingatkan mereka ke masa-masa mereka dahulu. Akhirnya kita memutuskan untuk rutin bikin parodi setiap minggunya gitu.
Dan ternyata respon dari orang-orang tuh sangat-sangat bagus sekali gitu kan, sampai akhirnya konten-konten yang saya bikin itu jadi viral, sempat viral di seluruh Indonesia dan India, karena memang kontennya itu sendiri kan memang konten India. Jadi sempat juga direspon oleh para production house atau pemilik film itu sendiri. Mungkin kalau misalkan para hadirin di sini tahu lagu Boleh Curian dari film Kabiku Si Kabigam. Jadi video itu sempat viral dan sempat ramai juga dibicarakan di media India sana gitu loh. Dan dari situ makin lama, nggak nyampe 1 tahun, subscriber juga bertambah pesat. Jadi dari yang 50.000 sampai ke 1 juta subscriber hanya dalam 10 bulan. Dan itu terjadi hanya selama masa pandemi kayak gitu. Jadi memang apa ya, aku di sini mau menyampaikan kalau misalkan di masa-masa kesulitan itu sebenarnya selalu ada jalan loh gitu. Kita selalu, kalau misalkan kita bisa memilah-milah gitu kan, mana sih yang kira-kira menjadi peluang sebenarnya tuh di setiap keadaan apapun. Kalau misalkan kita bisa gitu, kita bisa berpikir kreatif dan berani untuk mencoba sesuatu yang baru, sebenarnya selalu ada peluang di setiap keadaan apapun itu. Jadi itu sih yang mau aku sampaikan. Dan juga selain kita harus bisa memanfaatkan peluang, kita juga harus konsisten gitu kan, karena memang bekerja di YouTube itu kan bukan bekerja untuk orang lain gitu kan. Kita nggak diatur sama siapapun, kita nggak punya atasan yang memang harus kamu kerja dari Senin sampai Jumat, nggak kayak gitu. Tapi kalau misalkan di YouTube itu, ya kalau misalkan memang kamu mau semakin maju atau semakin cepat untuk melesat, ya kamu harus semakin giat juga untuk bekerja, harus semakin kreatif juga untuk memikirkan konten-konten apa nih yang selanjutnya saya lakukan gitu kan. Terobosan-terobosan apa aja nih yang harusnya saya lakukan kayak gitu loh. Jadi orang-orang juga nggak bosan ngelihat kita mukanya itu lagi setiap minggu gitu kan di channel saya kayak gitu. Jadi itu fokus dan konsisten itu penting di segala bidang apapun, mau itu bisnis, hiburan atau apapun itu. Kalau misalkan kita melakukan segala sesuatunya dengan konsisten, pasti target yang sudah kita buat di awal pasti akan tercapai kayak gitu. Dan juga yang paling penting itu adalah yang mau aku sampaikan, kalian harus melakukan sesuatunya itu dengan hati, karena aku selalu bilang segala sesuatu yang kita buat dari hati akan sampai lagi ke hati, seperti itu. Jadinya lakukan apa yang menurut kamu suka, lakukan apa yang menurut kamu itu passion kamu, karena di saat kita melakukan sesuatu yang menurut kita itu passion kita, kesulitan-kesulitan apapun yang akan datang di masa depan gitu kan, di masa yang akan datang, itu kita juga akan melaluinya itu malah lebih enjoy gitu kan. Apapun itu, mau dari hobi, mungkin kalau saya kan memang suka India dari kecil gitu kan, jadi di saat saya bikin konten parodi ini juga itu bagian dari fashion saya gitu kan. Jadi benar-benar selama 10 bulan saya bikin konten setiap minggu dan segala macam. Itu juga saya selalu enjoy ngejalaninnya kayak gitu sih. Ya, boleh berikan tepuk tangan untuk kau. Ini apa? Ya, luar biasa ini. Di sini dong. Jangan di mana? Gitu. Enggak, seharusnya Kak Vina nggak di sini duduknya, Kak. Di mana tuh? Di pelaminan aja nanti sana. Gimana sih? Ya. Nah, tadi sudah mendengarkan sedikit atau kurang lebih tips dan trik kenapa Vina Pan bisa sampai dengan titik hari ini, gitu kayak. Tapi kita ini dulu lah yang ringan-ringan dulu aja, boy. Ya, sebelum kita melempar pertanyaan ke audiens yang nantinya pasti akan bertanya, ya. Yes. Ini kita nanya-nanya dulu lah kesehariannya ngapain, benar gak? Ya. Kan tidak akan mungkin tiap hari syuting terus capek. Ya. Capek, benar gak? Subscriber banyak tapi besoknya sakit kan percuma. Ya, benar. Benar gak? Silakan mau nanya Pak. Mas Ini
Kak Vina ini sebenarnya sebelum turun ke YouTube ini kerjanya apa sih? Kesehariannya apa? Oke, selain aku ibu rumah tangga, Oh, udah rumah tangga. ya, aku punya anak juga, Oh. ya. Selain aku ibu rumah tangga, aku juga koreografer. Jadi aku sebelum turun ke YouTube, aku bekerja di Antv. Oh. Jadi aku bekerja di Antv sebagai koreografer atau pelatih tari yang melatih artis-artis India yang Yes. datang ke Indonesia Oh. dan perform di Indonesia di Antv ininya channelnya, dan aku di situ sebagai pelatihnya mereka gitu. Dan aku bekerja di Antv selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Mungkin kakak juga pernah nonton Mahabharata. Oh, iya. Jodoh Iya, Akbar gitu kan. ada. Terus Utaran Iya. kayak gitu kan. Dan masih banyak lagi sinetron-sinetron kan. Antv itu suka ngundang mereka ke Indonesia dan aku bekerja sebagai koreografernya mereka atau pelatih tarinya mereka gitu. Oke. Dan setelah itu aku juga bekerja di Cinemark. Jadi production house Cinemark yang memproduksi sinetron-sinetron Indonesia. Sampai sekarang masih aktif juga, yang mana aku juga bekerja sebagai koreografer juga atau pelatih tarinya artis-artis Cinemark kayak gitu. Nah, ini buat siapa tahu nih di sini ada yang mau masuk ke entertain atau mau jadi YouTuber gitu nih. Ini persyaratan yang paling penting nih apa nih kalau mau jadi YouTuber? Kalau mau jadi YouTuber sebenarnya persyaratannya tuh gampang banget. Ya, Hanya perlu konsistensi. konsisten. Dan keberanian untuk melakukan hal yang baru Gitu. Karena kalau misalkan kita terus-terusan hanya mengikuti tren yang ada, contoh misalkan lagi rame nih bikin podcast, kita ikutan bikin podcast iya, gitu kan. iya. Lagi rame nih lagi konten masak, kita ikutan bikin masak. Memang saat itu kalian akan mengundang banyak viewers. Cuman di saat tren itu sudah turun, kalian juga akan tenggelam. Oh iya. Dan kita harus berpikir gimana nih caranya supaya kita tuh tetap bertahan. Harus ada karakter ya. Iya, betul, dan ciri khas, dan itulah yang mana harus berani melakukan hal yang baru atau membuat sesuatu yang baru kayak gitu. Oh gitu. Nah, ini mau kepo nih ya. Ini mah wajib apa? Wajib jawab gitu. Ini masalah penghasilan di YouTube nih kan, jumlah subscriber 1,7 juta, betul? 1 juta. 1 juta lah gitu ya. Amin. Didoakan gitu. Nah, ini penghasilan tiap bulannya tuh kira-kira berapa nih? Penghasilan setiap bulan yang pasti berbeda-beda karena Yeah. kalau misalkan dari YouTube itu kan dihitungnya dari Tergantung viewers. bukan. Oh, bukan, apa? Bukan, tapi dari iklan. Oh iya, gitu. iklan. Kalau misalkan viewersnya banyak tapi iklannya nggak ada, percuma. Iya kan, Gitu. iklan bisa dipasang kita sendiri. Nggak bisa. Bisa diatur, bisa. Oh iya. Ya betul, durasinya. Durasinya. Iya, tempat-tempatnya, ya betul. Nah, kira-kira minimal aja berapa nih per bulan? Siapa tahu misalnya jadi inspirasi buat jadi semangat gitu. Ya udahlah, gua mau jadi YouTuber aja nih gitu. Kalau misalkan berbulan itu kisarannya. Kisaran rata-rata. Itu dari minimal 15 sampai 45. Oh gitu, wih. mantap Gitu. sekali. Dan enaknya kita kalau misalkan dari YouTube, kita itu di luar itu kan khusus dari YouTube aja. Itu AdSense ya, dari AdSense AdSense-nya. aja. Tapi kita juga kan banyak pemasukan dari endorse, Brand, ya. orang-orang yang mau masukin sponsor di YouTube Ya. itu juga nominalnya sudah lumayan Ya, betul, gitu. betul. Jadi kalau yang segitu yang tadi saya sebutkan itu hanya dari AdSense, belum termasuk dari yang sponsor. Brand tiap video ya, kadang Iya, masuk ya. karena setiap video pasti akan ada brand yang masuk kayak gitu. Mantap sekali. Bu, ada pertanyaan lagi? Oh sih, barangkali siapa tahu ada yang nanya? Saya mau nanya tadi itu Mas Boy. Cuman saya tidak megang mic, mau gimana nanyanya? Benar enggak? Ya. Tapi tenang dulu sebelum kita bertanya, silakan kopinya dulu diminum dulu. Ini ada loh, ada Isbin Coffee Shop. Ya. Si ibu ketawa-ketawa aja nih. Bagus. Kak, nih tadi kan ada sudah ditanyakan nih rata-rata pendapatan per bulannya berarti kan itu segitu ya. Nah, pernah ngalamin ini nggak sih? Pernah ngalamin pendapatan udah besar, terus viewers sudah banyak, titik jenuh pernah nggak sih? Kalau
titik jenuh pasti pernah, karena itu hal yang normal ya kalau buat aku, karena apalagi kalau misalkan dari aku YouTube ya itu tidak ada yang mengatur gitu kan, karena kita nggak punya atasan dan segala macam kan. Jadi yang aku pikirin ya kalau misalkan memang aku tidak melakukan atau tidak syuting atau tidak membuat video, ya otomatis ya aku akan turun gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tetap membuat hal yang baru dan baru terus, otomatis kan akan tetap meningkat terus juga. Oh gitu. jadi gini, yang mengingatkan kita adalah diri kita sendiri mungkin. Betul, seperti itu. yang Sebenarnya menentukan itu. sebenarnya mau seminggu nganggur juga nggak apa-apa kan? Nggak apa. Cuman gitu. berpikir lagi, nanti kalau seminggu nganggur, wah ini repot nih. Mungkin gitu ya. Dan juga di YouTube itu sebenarnya ada perhitungan seperti ini. Jadi kalau misalkan kita kita posting video sesuai jadwal. Contoh kita nih yang menentukan, oh kita mau posting video itu setiap hari Minggu contohnya. Nah, kalau misalkan kita rutin nih setiap hari Minggu tepat waktu, si YouTube itu akan selalu menempatkan video kita dalam sesi rekomendasi atau masukin video kita di beranda-beranda orang lain kayak gitu. Jadi makanya itu tingkat viewersnya aja akan terus meningkat kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita bolong atau oke lah kita posting kapan aja lah semau kita, otomatis nanti si YouTube juga tidak memprioritaskan kita dan tidak mempromosikan video-video kita kayak gitu. Jadinya otomatis viewersnya pun akan terus turun kayak Oh gitu. jadi gini boy, salah satu triknya tuh aturan rutin posting harus diperhatikan gitu kan. Betul, konsistensi itu. Jadi mungkin kalau yang baru-baru terjun ke YouTube kan, jadi mereka yang pikirkan mungkin adalah kontennya bagaimana, pengambilan gambar gimana, audio gimana. Ternyata sampai jadwal pun harus diperhatikan. Betul sekali. Kalau kita mau diprioritaskan. Iya betul. Makanya kalau misalkan mungkin kalau misalkan kakak ngeh orang yang postingnya itu acak-acakan jadwalnya, itu pasti misalkan walaupun satu video nih viral nih dapat 1 juta penonton, nanti mereka tuh posting lagi sebulan kemudian misalkan pasti penonton itu kayak cuma 20.000, 30.000 kayak gitu, karena ya udah YouTube menganggap channel ini tidak aktif gitu kan. Jadi YouTube pun tidak mau prioritaskan. Tapi kalau misalkan kita tetap terus posting sesuai jadwal gitu kan, selalu sama harinya atau jamnya, itu selalu pasti video kita tuh selalu ada di rekomendasi dan beranda orang gitu. Makanya Jadi biar stabil lah ini seperti makanya itu. penontonnya pun setiap minggu pasti akan selalu naik dan stabil. Dan yang luar biasa ini Kavina ini fanbase-nya sudah banyak boy. Bener nggak? Alhamdulillah. Di mana aja kak coba? Yang sudah terregistrasi di kantor RW setempat nih. Ya ampun. Di mana aja? di kota-kota besar di Indonesia seperti Solo, Jakarta udah pasti, Jabodetabek itu udah pasti, terus udah gitu dari Garut, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari mana lagi tuh? Aku lupa, banyak sekali Saking pokoknya. banyaknya, Dan- luar biasa, luar biasa. Ya, Ya. dan bahkan ada juga dari Malaysia juga. Oh ada dari Malaysia? Dari Malaysia juga. Itu masih satu saudara sama Upin Ipin nggak yang itu kan? Boleh ditanyakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya ini dari audiens untuk Kavina, silakan boleh ngacung. Nah, ada sebelah sini. Silakan Pak. Selamat siang, nama saya Sherman dari Bandung, Siang. Ujung Pertanyaan saya, untuk mendapatkan penghasilan tentunya harus YouTube channel kita dimonetize ya. Nah, saya pernah ngikutin, cuman mungkin nggak update lagi. Mohon informasinya yang terupdate sekarang itu, kalau YouTube channel kita bisa termonetize itu, jumlah viewernya berapa, like-nya berapa, subscribernya berapa. Saya ada 2 pertanyaan. Ya, satu lagi, bicara tadi konsistensi, berarti bagaimana yang bagus? Seperti tadi kakak bilang itu 1 minggu sekali, dan itu terus. Apakah lebih bagus tiap hari kita istilahnya apa namanya posting video, dan bicara dengan durasi, apakah ada efeknya juga durasi video kita? Apakah sejam itu orang bikin lama-lama itu dapat uang banyak, atau cuma 1 menit tapi kita betah di channel kita, di video kita? Apakah itu ada efeknya dengan
penghasilan di YouTube. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Oke, jadi pertanyaan pertama itu adalah bagaimana syarat monetasi di YouTube begitu ya. Jadi sekarang ini karena mungkin banyak banget orang yang sudah bikin channel berlomba-lomba gitu kan. Jadi dulu itu persyaratannya sempat kayak cuman 1.000 subscriber itu udah bisa. Nah kalau sekarang itu harus 4.000 jam tayang kalau nggak salah, 4.000 jam tayang. Iya, 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber seperti itu. Dan kalau untuk like, sebenarnya like itu tidak berpengaruh gitu. Like dan dislike itu sebenarnya tidak mempengaruhi apa-apa. Yang mempengaruhi itu adalah jam tayang dan si subscriber itu sendiri. Dan kalau misalnya untuk kalian sudah mencapai titik itu, dari pihak YouTube itu akan meninjau, tapi kitanya yang harus mengajukan sih sebenarnya. Kitanya yang harus mengajukan kepada pihak YouTube, kirim email dan segala macam. Nanti setelah itu dari pihak YouTube akan meninjau konten-konten kita yang seperti aku bilang, seaktif apa sih, sebaik apa sih, gitu kan? Apakah kontennya ini mengandung kata-kata kotor kah, atau sara kah, atau konten vulgar lah, kayak gitu. Mereka akan meninjau seperti itu. Nah, semakin baik track record kita, semakin cepat juga dia akan merespon dan memberikan timbal balik ke kitanya atau respon ke kitanya gitu. Tapi kalau misalkan track record kita ini videonya ini banyak yang acak-acakan, atau misalkan dari pengambilan gambarnya aja mungkin masih pakai handphone yang blur gitu kan, itu juga akan mengurangi nilai juga gitu loh. Jadi itulah apa sih, kadang ada aja gitu channel yang udah ngajuin kok ini nggak direspon udah berapa bulan. Nah mungkin dari kontennya itu sendiri harus diperhatiin ya, dari konten gitu. Dari kitanya juga harus merevisi, kayaknya ada yang kurang nih dari konten kita, kayak gitu sih. Oh, tambahan sedikit. Jadi kan sebenarnya itu dua persyaratannya, si subscriber sama si jam tayang. Nah, ada sedikit tips yang buat awal tuh, jadi lebih bagus tuh buat konten awal tuh si durasinya dipanjangin gitu untuk awal. Betul. Jadi buat si ngejar jam tayang yang 4.000-nya ini gitu. Jadi alangkah baiknya kita konten pertama tuh di atas 10 menit semua gitu. Jadi buat ngejar jam tayang, jangan di bawah itu kalau pengen cepat. Itu sih. Betul. Yang kedua? Kalau yang kedua tadi itu durasi. Oh, durasi. Oke. Kalau misalkan durasi itu sebenarnya gini, kalau misalkan kita makin panjang, sebenarnya makin banyak slot iklan yang bisa masuk. Sebenarnya itu. Dan kalau misalkan untuk vlog itu bagusnya di atas 10 menit. Karena kalau misalkan sudah menyentuh durasi di 10 menit, kita bisa menempatkan lebih dari beberapa iklan. Terus udah gitu kita juga bisa nempatin iklan di belakang video kan, sesudah video berakhir kita masih bisa nempatin iklan di situ, kayak gitu sih. Terus kalau misalkan untuk masalah kapan nih bagusnya kita upload video, mungkin kalau misalkan hadirin di sini memperhatikan kenapa sih artis-artis itu sampai posting sampai setiap hari, gitu kan, bahkan sampai sehari 3 kali, yaitu karena semakin kita konsisten, semakin kita sering, semakin kita aktif, si YouTube itu makin memprioritaskan kita gitu loh, semakin rajin mempromosikan akun kita, seperti itu. Makanya mereka kenapa kok berlomba-lomba jadi yang paling banyak gitu kan uploadnya, ya seperti itu alasannya gitu. Jadi si channel itu sendiri juga akan semakin pesat perkembangannya gitu, dan viewersnya pun akan semakin stabil gitu. Ya, itu sudah dijawab tadi pertanyaan demi pertanyaannya Boy. Ya, dan sebagai hadiah kita akan berikan satu kopi untuk Bapak tadi, siapa Pak? Bapak Suherman ya, mana? Boleh dah. Nah, satu goodie bag nih buat Pak Suherman. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Foto dulu. Apa itu bisa? Foto dulu. Di depan atau Habis ini iPhone. Di depan aja. Di depan aja. Tukeran. Mana fotonya? Kamera di sini, kamera di sini. Lihat sini ya. 1, 2,
nama aku Evin. Halo. Aku cuma mau tanya, aku udah lihat channelnya Kak Vina ya. Jadi di situ banyak video apa namanya kayak kita melihat video dari India ya, Bollywood. Nah di situ yang saya tanya mengenai copyright. Di situ kan lagu yang dipakai itu lagu asli dari sana kan. Yang kedua mengenai video yang kecil itu juga video produksi copyright juga harusnya. Itu di channelnya seperti apa? Apakah pengaruh atau enggak gitu? Terlepas mungkin juga penghasilan mungkin setahu saya harusnya sih berpengaruh ya, karena kita harus bagi AdSense sama mereka gitu. Itu sih. Itu aja. Oke, makasih. Oke, jadi masalah video-video yang ada di saya gitu kan. Memang video yang saya buat itu kan parodi India gitu kan, yang mana memang lagunya pakai konten orang gitu kan sebenarnya. Ada yang mengklaim hak ciptanya gitu. Nah, gimana sih berpengaruh nggak sih di channel aku? Sebenarnya berpengaruh. Kalau misalkan kita nggak tahu cara ngakalinnya gitu kan. Kalau misalkan di saya cara ngakalinnya itu adalah ngacak-ngacak audionya gitu. Yang maksudnya acak-acak itu kalau misalkan lagi diedit itu apa ya, kalau misalkan di bahasa per editor tuh, jadi si suara vokal itu apakah dinaikin, turunin ya. Gitu kan. Iya. Apakah disemberin gitu kan, jadi nggak bening suaranya gitu. Mungkin kalau misalkan kakak pernah nonton video aku, audionya tuh nggak pernah bening gitu. Jadi itulah yang sebenarnya menghindari deteksi dari si YouTube itu gitu kan. Itu sangat membantu si audio itu juga. Terus udah gitu dari yang video di pojok itu kenapa saya taruh sekecil mungkin, karena menghindari reupload. Karena kalau misalkan si video aslinya itu agak terlalu besar sedikit aja, jatuhnya ke detect-nya itu akan masuk ke reupload gitu. Nah makanya kenapa saya selalu pasang si video aslinya itu kecil sekali pojokan supaya menghindari deteksi tersebut gitu. Terus kalau misalkan masalah pendapatan, betul sekali kita biasanya bagi hasil sama yang punya label, gitu kan. Tetapi kita juga masih bisa akalin lagi gimana caranya kita ajukan banding. Jadi di YouTube itu ada fiturnya yang mana di saat kita merasa keberatan kita bisa ajukan banding. Dan selain itu kita juga bisa kirim email yang mana kita meminta izin terhadap labelnya, terhadap pihak label. Di situ isi emailnya itu kita bisa isi dan ngasih tahu data kita, yang mana kita nama channelnya apa, jumlah subscriber berapa, judul lagu yang terkait itu lagu apa gitu. Kita jelaskan ke mereka dan kita bilang di situ kalau kita tidak berusaha mencuri gitu, tapi kita hanya berusaha untuk memberikan hiburan dan juga membantu mempromosikan lagu tersebut gitu kan kepada masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi di situ kan secara tidak langsung akan ada efek yang baik sebenarnya terhadap lagu tersebut gitu kan. Toh di situ juga kita tidak mengaku-ngaku itu lagu kita karena ada video aslinya loh, kayak gitu kan. Jadi kita juga mau ikut mempromosikan budayanya mereka ataupun lagu-lagunya mereka di negara kita, dan itu sejauh ini sih berhasil gitu. Berhasil ya, jadi dolar aman ya? Iya, gitu, dolar aman, walaupun memang ada beberapa seperti label T-Series gitu kan. T-Series ataupun ya Stretch Film yang memang terlalu ketat sekali gitu kan. Ada juga yang mereka tidak mengizinkan, tapi kebanyakan sebagian besar lolos dengan cara seperti itu gitu. Karena kan emang karena Vina ini kebetulan emang kontennya itu kan musik, jadi karena emang musik itu di YouTube tuh sekarang udah sensitif ya. Jadi semua udah ada aturannya, jadi ketika kita nge-cover pun itu kena gitu. Jadi kok si penghasilannya itu, si dolarnya itu kita bisa dibagi dua, bahkan bisa diambil sama mereka semua gitu. Padahal itu ada yang murni konten kita, ada yang gitu, tapi diklaim sama orang gitu. Nah kayak gitu kalau musik sensitifnya gitu. Kecuali konten yang lain itu nggak masalah copyright gitu. Tapi ya gitu sih, kita sebenarnya kalau misalkan masih bingung, kita sebenarnya masih bisa loh ngajuin banding dan meminta izin ke mereka secara langsung gitu. Dan biasanya sih ya ampuh gitu. Ya.
Udah dikasih lagi ke sini gimana sih? Ya. Hah? Iya. Tadi karena sudah memberikan pertanyaan dan begitu sangat luar biasa, berhak mendapatkan 1 kopi lagi nih dari Miss Kopi. Miss Kopi Show. Mana nih? Boleh sekalian dipoto juga kan? Kak kita foto lagi. Ya. Ya. Silakan. Mana kamera? Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke. Makasih ya. Ya, terima kasih karena jatahnya hanya 2 orang untuk memberikan pertanyaan di masing-masing gue star. Ini artinya sudah sampai di akhir waktu nih, benar nggak boy? Ya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan kembali untuk Kak Vina. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar rezeki dan juga karirnya terus melesat Ya. dan berikan kesejahteraan dalam segala. Kalau misalnya kurang puas nanya, boleh di belakang nanya ya. Ya, di belakang nanya berarti di belakang nanyanya. Di belakang, bukan maksudnya. Kak mau nanya gitu. Udah beres acara. Oh, maksudnya. udah beres acara. Siapa Ya. tahu ada yang mau terjun ke dunia YouTube, Betul, bisa saling sharing bisa. ya. Nggak bayar kan kalau sharing? Oh iya, aman. Yang bayar itu bukan sharingnya. Apanya? Kalau diajarin koreografi itu bayar. Oh iya benar, itu beda lagi. Ya, terima kasih banyak Kak. Terima kasih. Silakan. Karena kita akan ada juga yang lainnya nih, gue star, bener, boy. Nah, tadi ada beberapa poin penting yang bisa didapatkan dari Kavina. Apa aja? Ya. Kalau kita melakukan sesuatu dari hati akan diterima oleh hati pula. Widih. Itu quote-nya wah luar Iya, biasa. iya, iya. Akan saya jadikan caption besok buat Instagram. Iya. Gitu. Nggak di bio nggak? Hah? Nggak di bio. Nggak di bio. Jadi kalau bio mah tetap Business Inquirers. Bukan Bandung, Depok, bukan. Itu. Ada ini yang kedua siapa lagi nih? Hah? Yang kedua. Yang kedua ini kita masuk ke games. Oh, games. Games Betul dulu. kan? Yang hadiahnya iPhone? Ya, Kayak jadi kita iPhone. harusnya kalau games itu nggak sepi. Yang Iya. kedua kita waktunya games. Oh iya, ada karaoke. Si NPC mana ini? NPC panggil dulu dong. Ya gini aja, kan ini hadiahnya iPhone. Yes. Gimana kalau misalnya kita MC mah gak usah dibayar lah. Ini kan acara berapa kali nih? 5 kali. Enggak, kita 8 kali. 8 kali. Kontrak 8 kali. 8 kali sama si Uben. Ya, jadi si iPhone-nya buat kita aja, kita nggak usah dibayar. Bisa dibayar 8 kali. Itu bisa ya? Iya, jadi yang Bisa dikasih ya? ke orang tuh handphone yang Samsung-nya ya. Oh yang Samsung. Iya. Enggak kan tadi peraturan dari awalnya juga sudah jelas. Apa? Yang kesini membawa handphone berarti tidak boleh mendapatkan handphone Oh lagi. iya, benar. Jadi ada 2 pilihan. Mau handphonenya pura-pura hilang tapi dapat yang baru, Iya. atau ngaku yang punya yang lama tapi nggak dapat yang baru. Iya. Sebagai gantinya yang sudah memiliki handphone tapi dapat handphone iPhone 12, kita kasih gelas aja boy. Sebagai gantinya, ya. Games dulu. Ini games, ininya mana hadiahnya? Ada beberapa hari. Ada beberapa. Oh, di sana ada beberapa hadiah. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Oh, yang mana dulu? Itu yang mana? Nih. Hah? Nih. Oh, itu. Wih. Wah, ya bagus jangan MC lah. Lebar deh. Jadi hadiah yang akan diberikan oleh kita pertama kali ini adalah headset, boy. Hah? Headset Headphone? besar. Headset besar. Oh iya benar. Sama-sama aja dibuat di telinga. Iya, benar. Headset besar. Atau dalam kalau bahasa kerennya Headphone. Headphone. Coba ini yang lihat ini. ini cocok buat yang mau jadi content creator, gamers cocok nih. Oh iya Benar nggak? Pakai ini atau yang mau bikin podcast juga bisa pakai ini, boy. Ya, ini pertanyaan atau gimana kita ngasihnya? Pertanyaan. Oke. Pertanyaan seputar yang tadi Vina atau boleh yang lain? Boleh yang lain. Boleh yang lain. Bebas berarti, Pak. Kita mau gimana kalian analisis aja. Iya, ya keren. Oke, kita pilih berarti 2 orang. 2 orang. Ya. Maju dulu, maju ke depan kan? Maju dulu ke depan. Ya, boleh ada yang mau dapat ini? Silakan handphone. Kita maju dulu baru kasih pertanyaan. Ayo, Ah, mana nih? siap. Nih? Silakan. Baru satu. Ayo 2. Iya. Ini keberaniannya luar biasa nih. Ini bajunya bagus nih, Bolly Mania. Kira Bollywood. Emang penggemar Bollywood kan? Namanya pantesan. Bollynya. Bolly Mania. Boleh kesini boleh. Oh, iya. Kesini ke dalam kan, silakan. Tanya dulu namanya boy. Tanya dulu namanya boy. Coba masuk. Nama. Nah, namanya siapa?
Saya Dedi dari komunitas Bolimania Bandung. Oh, yang fansnya Vina bukan? Iya, fans Vina juga. Widih, Bolimania namanya ya, mantap Tapi sekali. kita yang di Bandung. Oh, di Bandung. Ya, khusus Oh. untuk Bandung. Oh gitu, mantap. Pasti baru tahu kan ada Bolimania Bandung? Iya. Udah lama, kita udah 4 tahun. Wih, mantap sekali. Udah ada berapa anggota kira-kira? Anggota sih sekarang udah sekitar 100 lebih lah. Aduh, Cuma yang aktif ada kurang lebih 20. 20 ya. Akang ketuanya Akang. Iya. Widih, ketua aja mantap nih. Satu lagi. Siapa? Saya Toto Ismail, Sama. saya dari komunitas Auto Sultan. Oh, dari Auto Sultan ini terbaik banget. Iya, calon. Iya. Oke. Ada Kang Ismail dan juga Kang siapa tadi? Dedi. Kang Ismail dan juga Kang Dedi. Untuk mendapatkan handphone ini tidak usah pertanyaan lah, ribet lah, ada bukan ujian nasional. Iya. Ya, Bolimania Ya. berkaitan dengan India. Ya. Bisa goyang India dong. Bisa. Kasih musik. Coba. Musik. Bisa goyang Ini India. pertanyaan ke depan. Bisa. Ke depan ini dulu, satu-satu dulu, ini dulu. Ya, Kang Dedi. Kang Dedi sini. Kita nggak usah pertanyaan Ya. langsung. Ini sini. Pokoknya koreo India yang paling terkenal Enggak, aja. gua pengen tahu seberapa Bollywoodnya dia. Nah, itu Kang Dedi. dia. Kasih lagunya dia, kasih lagunya Kasih lagu sedikit. dia, coba. Ya. Kalau bagus nanti bisa diajak loh sama Tevina. Untuk jadi soundman-nya. Koreo, masa jadi soundman? Gimana? Coba, boleh dong lagunya dong. Nih, ya Kang Dedi, kita saksikan apakah dia layak sebagai ketua Bolimania Bandung. Terkebayang. Ayo, buktikan kalau Anda adalah ketua dari Bolimania. Ya. Mana musiknya nih? Kalah Tunggu. heng cenah. Tunggu. Ya, Kang Dedi. Siap Kang Dedi. Instagram apa Kang Dedi? Yang Kang Dedi? Kalau saya pribadi, Dedi _Priyadi. Kalau untuk Bolimania Bandung _BMD. Jadi mantap. Dedi _Priyadi. Jadi yang mau instastory tag Dedi _Priyadi ya. Nanti nih pas joget nih, pas goyang ya Kang Ismail diperhatikan. Udah pernah joget Bollywood sebelumnya? Di sini harus. Demi handphone ya. Demi lo. Ya. Oke. Kayak kita ulang ya, Oke, ketika saya memberikan please welcome Kang Dedi langsung maju, langsung goyang. Oke? Siap? Oke. Siap. Berikan tepuk tangan untuk Kang Dedi. Terus. Sebelum disuruh berhenti terus. मोहब्बत नाम है मन का जो आँखों से रोती है मोहब्बत नाम है मन का जो आँखों से रोती है किया दिल ने इसे पैदा हम सांसों पे होती Oke. Oke. Mantap. Cukup. Setidaknya cukup membuktikan Buktikan bahwa dia Bolimania. pantas jadi seorang ketua. Nanti kalau ketua tapi tadi dites nggak bisa, Keluarin. ini berarti Bisa. jadi ketuanya tembak kok. Iya, gitu. tembak. Ya, Kang Ismail. Nah, nanti yang tepuk tangannya paling banyak, handphonenya yang paling besar. Ya benar. Jogetnya nggak bisa takut tangan banyak ya. Ya. Oke, siap. Musik siap. Gimana gini aja. Ayo Kang. Harus Kang. lebih heboh.
Kang Ismail. Terus. Ini ya. Terus. Nah. Kala, ini jadi pertanyaan nih. Ngapain kayak gitu-gitu, Bang? Selebrasi ya. Dia mah lagunya dia. Jogetnya tetap joget koplo dia mah. Iya. Wah, asik. Tapi emang sih kalau secara jam terbang pasti menang dia. Oh iya, Bowling mania jelas. Ya udah gini lah. Ya, kita nilai dari tepuk tangan. Yang menang akan mendapatkan headphone yang besar, yang kalah mendapatkan payung cantik. Ada di belakang. Iya, gak apa, ada. Oh kopi ya, goodie bag. Juara 2 goodie bag, yang pertama headphone ya. Siap. Nih, tepuk tangannya nih ya. Coba berikan tepuk tangan untuk Kang Ismail. Wah, 1.000 orang itu 1.000. Kalau Kang Dedi bisa 1.001 aja. Itu udah menang. Dia menang ya. Coba berikan tepuk tangan untuk Kang Dedi. 1.000 juga, boy. 1.000 juga. 1.000 juga. Gini aja, ini berarti tadi kan tepuk tangannya terakhir sebenarnya lebih meriah. Tapi saya nilai ini baru 1.000 juga sama. Iya. Bowling Mania berdiri tanggal berapa? 1 Oktober tahun 2016. Benar. Mana sih rumah diri? Iya benar. Selamat buat Kang Dedi, selamat. Ya, tadi kan imbang. Oh iya. 1.000. Pertanyaan terakhir, kapan berdiri Bowling Mania? Dia jawabnya benar. Dia ngediriin ya Ya pasti. udah benar. Berarti akan mendapatkan headphone. Ya. Yang ini boleh ini Kang Dedi, silakan diterima dengan sangat senang. Kok sedih banget namanya? Oh capek. Ya, ini sebulannya 200.000. Ya sebulan. DP-nya 500. Ya. Jadi sebenarnya kita bukan ngasih, ini mau bantu kredit aja. Paksa. Ya, dan juga Kang Ismail tidak usah berkecil hati karena mendapatkan goodie bag juga dari Rich Bean Coffee Shop. Ya, si iPhone. Ya, boleh dipoto dulu. Silakan ke tangan Kang Dedi. Nah, Kang Ismail silakan. Siap. 1, 2, sekali lagi. 1, 2. Sip. Oke, sebelum duduk, simpan dulu. Terakhir. Kang Dedi silakan. Kang Ismail berdua ya. Musik ya, terakhir. Pengen tahu gua. Gua pengen tahu. Sama menit. Gua pengen tahu kalau dikolaborasiin bakal jadi seperti apa. Ya. Oke. Di sini kalian sudah tidak bersaing tapi kalian menjadi sebuah tim. Ya. Tolong jogetnya harus sama ya. Siapa tahu bisa nanti ini ya. Benar. Iya. Kalau bagus ini akan saya bawa ke Jakarta, Boy. Siap, Kang. Coba kalau berdua mau pengen tahu. Siap, Kang. Kang Dedi dan Kang Ismail. Luar biasa, terima kasih, selamat sudah mendapatkan satu buah headphone dan juga goodie bag dari Rich Bean Coffee Shop, luar biasa.
Ya, ini Kang Ismail pasti nanti malamnya tidak bisa tidur, Boy. Karena patah pinggang pasti. Malam nggak akan bisa tidur. Beda ke sekolah. Tapi Kang Denny luar biasa totalitas. Ya, ini nyalonin ketua 10 tahun mendatang juga pasti akan kepilih ini, Boy. Ya.